Baik, pertemuan kali ini setelah UTS kita akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja ya. Seperti yang saya bilang di awal bahwa setelah UTS kita akan belajar mengenai beberapa metode. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar mengenai 3 metode, yaitu metode Bayes, MPE, dan CPI. Nanti kita akan lihat kenapa sih berbasis indeks kinerja, karena nanti dia akan berdasarkan penilaian yang dikalikan dengan bobot kriteria gitu. Jadi nanti akan menghasilkan nilai alternatif keputusan dan berapa rankingnya. Model penilaian dalam SPK selama ini yang kita pelajari ada 5, yaitu yang pertama menggunakan nilai numerik atau nyata. Nilai nyata itu nilai yang didapat dari dokumen. Contoh dokumen misalnya ada nilai ujian ya, nilai absensi gitu kan. Kalian juga bisa lihat nilai absensi kalian misalnya 88%, 70% dan seterusnya. Nilai ujian juga bisa dilihat 75, 80 dan seterusnya. Itu menggunakan nilai nyata atau nilai numerik. Ada pula menggunakan nilai ordinal atau skala, yaitu 1 sampai 5. Ini yang kalian terapkan di aplikasi Ojol ya. Dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Sangat kurang sampai dengan sangat baik. Kemudian menggunakan skala Likert. Sebenarnya skala Likert ini range-nya sama 1 sampai 5. Tetapi kalau skala Likert itu lebih ke arah setuju atau tidak setuju. Nah, yang sudah kalian pelajari kemarin sebelum UTS adalah menggunakan nilai perbandingan berpasangan. Yaitu misalnya pada AHP. Waktu kita latihan kemarin, pemilihan HP misalnya dari kriteria style misalnya ya kan, antara Nokia dengan Motorola. Nokia 3 kali lebih penting dari Motorola, seterusnya dan seterusnya. Jadi perbandingan berpasangan. Oke, nah kita akan bahas yang pertama yaitu metode Bayes. Metode Bayes ini dia salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan analisa pengambilan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif, tujuannya perolehan optimal. Nah, nilainya itu penilaiannya adalah antara bilangan 0 sampai 1. Artinya, penilaian Bayes ini dilakukan nanti akan menghasilkan nilai yang desimal, 0, gitu ya. Jadi maksimumnya 1, minimumnya 0. Ya. Nah, penentuan Bayes ini untuk menentukan rekapitulasi hasil penilaian yang telah dilakukan oleh pakar. Rumus ini sebenarnya rumus baku dari metode Bayes. Menurut saya kalian nggak perlu menghafal sih rumus ini, karena nanti dari contoh studi kasus kalian akan paham bagaimana cara pengerjaannya. Kita akan masuk ke contoh studi kasus. Misalnya sampai detik ini banyak iklan yang ada di media. Nah, kita mau mencoba memilih pemilihan media iklan yang sesuai. Namun, pada saat materi ini dibikin, alternatifnya masih terbatas pada radio, televisi, surat kabar ya. Belum ada media sosial, belum ada WhatsApp, IG, YouTube, TikTok, dan seterusnya belum ada. Sehingga alternatif yang diberikan pada contoh kasus ini yaitu radio, televisi, dan surat kabar. Baik, nah kriterianya adalah dari jangkauan, seberapa jauh si media iklan tersebut dapat masuk ke pelosok-pelosok misalnya gitu ya. Kemudian efektivitas pesan, seberapa efektif pesan dari media iklan tersebut yang akan disampaikan, dan biaya, seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memasang iklan pada media alternatif tersebut. Metode penilaiannya dibuat dengan skala ordinal, di mana 1 sampai 5 range-nya, di mana 1 sangat kurang dan 5 sangat bagus. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian dari metode Bayes. Pada contoh kasus pemilihan media iklan yang sesuai dengan metode Bayes, di sini terdapat nilai yang sudah diberikan oleh pakar. Ya. Jadi si decision maker sama seperti waktu kita belajar AHP ya. Pemilihan handphone Nokia 3 kali lebih penting daripada Motorola. Itu dari mana, Bu, nilainya? Nilainya udah dari decision maker atau pakar lewat kuesioner. Sama ini juga nilai ini didapatkan dari pengambil keputusan decision maker atau si pakarnya, bahwa dia menilai kalau si radio
jangkauannya itu 4. 4 itu apa? 4 itu tadi skalanya. Ya, skalanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia nilai. Kalau si radio, jangkauannya berapa, efektivitasnya berapa, biayanya berapa. Nah, ini jadi udah ada nilainya. Begitu juga dengan televisi. Jangkauannya berapa, efektivitasnya berapa, biayanya berapa. Sama, surat kabar juga. Oh, menurut si pakar, surat kabar itu jangkauannya 4, efektivitasnya 3, biayanya 4. Oke, jadi tidak usah dipertanyakan nilai ini dari mana, tapi nilai ini sudah ada diberikan lewat kuesioner oleh si pakar atau decision maker. Begitu juga dengan bobotnya. Jadi si decision maker atau si pakar, dia memberikan kalau jangkauan, kriteria jangkauan, bobotnya adalah 0,3, efektivitas bobotnya 0,4, dan biaya bobotnya adalah 0,3. Nah, untuk bobot di dalam metode Bayes, itu semua ditotalkan maksimal 1, ya. Ya, karena dia menggunakan desimal, ya. Jadi, kalau ini ditotalkan, ini sama-sama 1. Jadi, ini seperti eigenvektor waktu kita belajar AHP. Ya, kalau dijumlahin maksimum 1, nggak boleh lebih dari 1. Oke, kemudian, kalau sudah diketahui nilai alternatifnya, ini kan nilai alternatif ya. Lalu diketahui nilai bobotnya, kemudian langkah berikutnya apa? Untuk mencari nilai alternatif keputusan. Langkah berikutnya adalah untuk mencari nilai alternatif keputusan per alternatif, maka nilai alternatif dikalikan bobot, ditambah nilai alternatif, dikalikan bobot, ditambah nilai alternatif, dikalikan bobot. Masing-masing dilihat per kriteria. Contoh misalnya nomor 1, radio. Jadi kita mau mencari nilai alternatif si radio, untuk baris radio ini, maka yang kita cari caranya adalah dengan nilai alternatif per kriteria jangkauan dikalikan bobot kriteria jangkauan, kemudian ditambah nilai alternatif per kriteria efektivitas dikalikan bobot kriteria efektivitas, ditambah nilai alternatif kriteria biaya dikalikan nilai bobot kriteria biaya. Mudah ya. Jadi tinggal nilai kali bobot, tambah nilai kali bobot, tambah nilai kali bobot. Ini kebetulan kriterianya ada 3. Kalau kriteria lebih dari 3, maka disesuaikan. Ya. Sehingga kalau dijumlahkan nilainya adalah 3,7, maka kita bisa taruh di matriksnya 3,7. Untuk alternatif lainnya dicari dengan cara yang sama, yaitu televisi, maka dicari dengan cara nilai alternatif si televisi. Jadi kita lihat per baris ya. Nilai alternatif televisi untuk jangkauan dikalikan bobot jangkauan, nilai alternatif efektivitas dikalikan bobot efektivitas, nilai biaya dikalikan biaya. Lalu dijumlahkan, maka dapatkanlah 3,8. Begitu juga dengan surat kabar, caranya sama, nilai dikali bobot, nilai kali bobot ditambah nilai kali bobot. Maka menghasilkan 3,6. Nah, kalau sudah dapat semua nilai alternatifnya, tinggal kalian berikan rankingnya berdasarkan urutan yang paling tinggi. Ya, sehingga didapatkanlah televisinya 1, peringkat 1, radionya peringkat 2, surat kabar peringkat 3. Oke, baik. Metode yang kedua saya rasa cukup mudah ya untuk Bayes ya, jadi tinggal nilai kali bobot, nilai kali bobot. Nah, nilai metode yang kedua yaitu metode MPE atau perbandingan eksponensial. Nah, kalau dari nama metodenya saja itu kita bisa tahu bahwa oh, dia eksponensial, berarti dipangkatkan dong, Bu. Betul. Jadi kalau tadi si Bayes itu nilai kali bobot, maka nanti kalau MPE itu nilai pangkat bobot. Ya. Kita lihat teorinya sebentar, pendahuluannya. MPE merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas dengan kriteria jamak. Ini cocok banget untuk penilaian skala ordinal. Keuntungannya adalah mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam analisa. Nanti kita lihat apa yang maksud dengan mengurangi bias, ya. Dia akan menggambarkan urutan prioritasnya menjadi besar. Kenapa? Karena fungsi perpangkatan pada perhitungannya, sehingga keputusannya lebih nyata. Ya, ini rumusnya. Saya rasa juga kalian tidak perlu menghafal. Kita akan pakai contoh studi kasus yang sama dengan yang tadi di Bayes,
ya, yaitu pemilihan media iklan. Maka kita bisa bandingkan bedanya apa dengan si bias. Alternatifnya sama, kriterianya sama, metode penilaiannya, skala ordinalnya juga sama. Lalu nilainya juga sama, bedanya hanya di bobot. Kalau di MPE, bobotnya itu bukan desimal, tetapi nilai numerik ordinal nyata ya. Dari 1 sampai 10, sehingga ini kalau di total maksimum 10. Gitu. Nilainya sama yang bias tadi. Nah, bagaimana cara prosedur penyelesaiannya? Cara prosedur penyelesaiannya, kalau di bias kan tadi nilai dikali bobot. Sekarang kalau MPE, karena fungsi eksponensial, sehingga mencari nilai alternatifnya dengan cara nilai dipangkatkan bobot. Lalu ditambah nilai dipangkat bobot, lalu ditambah nilai pangkat bobot. Mudah ya. Jadi bedanya di situ antara bias dengan MPE ya. Kalau MPE pangkat, pangkat berarti nilai pangkat bobot, di mana bobotnya bukan berbentuk desimal tapi berbentuk nilai ordinal. Begitu. Nah, karena fungsi pemangkatan ini maka nilainya akan besar ya. Kita bisa lihat si radium akan menghasilkan 347, 697 untuk televisi, dan surat kabar 209. Membuat rankingnya juga mudah sekali. Kita tinggal lihat ya, mana angka yang paling besar, maka itu ranking 1. Lalu berikutnya ranking 2, lalu berikutnya ranking 3. Nah, maksudnya mengurangi bias, kita bisa lihat tadi dengan bias. Kita bisa bandingkan. Kalau di bias, karena dia fungsinya menggunakan metode bias, maka perhitungannya dengan perkalian bobot, sehingga menghasilkan angka desimal. Nah, di sini kita bisa lihat ranking 1 sebenarnya si televisi 3,8. Ya, ranking 2 itu si radio 3,7. Ranking 3 itu surat kabar 3,6. Kalau kalian lihat di sini angkanya bedanya tipis. Ya kan, hanya beda 0,1. Dari 3,8, 3,7, 3,6. Nah, kalau ini angkanya misalnya 2 angka atau 3 angka di belakang koma, maka bisa jadi antara ranking 1 dan 2 ini merupakan hasil dari pembulatan. Kalau misalnya di 1 radio ini 3,7. Kalau misalnya dia hasilnya 3,76, maka dibulatkan ke atas, maka menjadi 3,8. Nah, itu hasilnya sama dengan yang ranking 1. Itu sebabnya di bias itu suka menjadi bias atau saru ya, karena angkanya itu ada desimal dan pembulatan. Sedangkan, jadi mirip-mirip gitu ya, antara ranking 1, ranking 2, ranking 3. Sedangkan kalau di MPE, karena dia fungsi eksponensial, maka angkanya menjadi besar, selisihnya menjadi besar, sehingga mengurangi bias. Maksudnya seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode CPI. Nah, metode ini akan sedikit bersinggungan dengan metode yang akan kita pelajari di minggu depan, ya, yaitu SAW dan WP. Nah, kita akan coba menelusuri proses perhitungan si metode CPI ini, Composite Performance Index. Pada Composite Performance Index, maka dia akan bilang ini indeks gabungan digunakan untuk penentuan penilaian berdasarkan beberapa kriteria. Kenapa? Karena kriteria yang digunakan itu sifatnya macam-macam ya, jadi gabungan. Nah, ini rumusnya kita sebetulnya tidak perlu menghafal karena kita cukup memahami aja proses penyelesaiannya seperti apa. Saya udah buat ringkasan di sini, yaitu prosedur penyelesaian CPI. Nah, prosedur penyelesaian CPI ini dengan membuat tabel baru, jadi ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah membuat tabel baru untuk tabel matriks normalisasi. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di awal. Kemudian, identifikasi kriteria. Kriteria itu perlu kita identifikasi apakah dia tren positif atau tren negatif.
Ya, tren positif itu apa? Tren positif itu semakin tinggi nilainya semakin baik. Kalau tren negatif semakin rendah nilainya semakin baik. Nah, untuk kriteria tren positif, nanti nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100, sedangkan nilai lainnya ditransformasi proporsional lebih tinggi. Apa artinya proporsional lebih tinggi? Nanti saya jelaskan. Untuk kriteria tren negatif, kebalikannya. Perhitungan selanjutnya mengikuti prosedur Bayes. Kita langsung masuk ke contoh kasus supaya lebih jelas ya. Lebih paham apa yang dimaksud dengan metode CPI. Contoh kasusnya adalah menentukan mahasiswa terbaik. Kalau menentukan mahasiswa terbaik, beberapa kriteria diperlukan, contohnya IPK, masa studi, nilai tugas akhir. IPK nilai indeks prestasi kumulatif selama dia kuliah. Masa studi adalah masa lamanya dia kuliah, ya. Masa lamanya dia kuliah 4 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, 5 tahun. Nilai tugas akhir, nilai skripsi, nilai sidang. Nah, ceritanya ada 3 alternatif, yaitu si mahasiswa A, B, dan C. Kemudian dalam menentukan mahasiswa terbaik, didapatkanlah nilai masing-masing alternatif si mahasiswa A, B, dan C dari penilaian data yang ada. Ya, contoh IPK, misalnya mahasiswa A ini punya IPK-nya 3,75, masa studinya 4 tahun, nilai tugas akhir atau nilai skripsinya 78 misalnya. Mahasiswa B juga IPK-nya 3,74, masa studinya 3,5 tahun, nilai TA-nya 87. Begitu juga dengan mahasiswa C, IPK-nya 3,8, masa studinya 5 tahun, nilai TA-nya 85. Nah, dalam metode CPI, bobot kriterianya yang digunakan adalah desimal. Oh, desimal, maka pantas saja dalam prosedurnya perhitungannya dengan menggunakan Bayes. Ya, karena apa tadi? Bobot kriterianya desimal. Kalau bobot kriteria tidak desimal, kita menggunakan MPE ya. Kemudian, hitung alternatif menggunakan CPI dan tentukan peringkat dari mahasiswa tersebut. Baik. Prosedur penyelesaian CPI yang pertama, kita membuat tabel baru untuk tabel matriks normalisasi. Jadi ini udah ada tabel nih. Tabel awal ya, tabel nilai data awal. Kita buat tabel baru di bawahnya. Dengan isian datanya kosong, tapi semuanya keterangannya tetap ada. Ya, alternatifnya ada, kriterianya ada, nilai judul-judul kolomnya ada tetap ada. Begitu juga dengan bobot kriterianya. Nah, kalau sudah membuat tabel baru, maka kita harus mengidentifikasikan kriterianya. Apakah dia tren positif, apakah dia tren negatif. Kriterianya di dalam studi kasus ini ada 3. IPK, masa studi tahun, dan nilai TA atau tugas akhir. IPK, kalau untuk mencari mahasiswa terbaik, maka yang dicari pasti nilai IPK-nya yang tertinggi. Betul ya? Jadi nilai IPK yang paling tinggi lebih disukai daripada nilai IPK yang rendah. Maka kalau nilainya semakin tinggi semakin baik, maka itu tren positif. Sehingga IPK, untuk kriteria IPK kita bisa definisikan dia adalah tren positif. Oke. Kemudian nilai tugas akhir juga sama. Nilai tugas akhir, nilai skripsi. Mau mencari mahasiswa terbaik, kan nggak mungkin dicari nilai skripsinya yang paling rendah. Pasti dicari nilai skripsi yang paling tinggi. Ya, sehingga semakin tinggi semakin baik, maka dia tren positif. Nah, untuk masa studi, untuk mau mencari mahasiswa terbaik, maka mencari mahasiswa dengan yang kuliahnya paling lama atau paling cepat. Kan pasti yang paling cepat, ya kan? Masa studi yang cepat, maka semakin baik gitu. Sehingga ini tren negatif. Begitu, ya. Jadi harus mendefinisikan dia tren positif atau tren negatif. Sama seperti misalnya kalian nyari handphone gitu ya, mau beli handphone. Kriterianya ada harga. Kamu mau cari harga yang paling mahal atau paling murah, ya pasti paling murah gitu kan. Kemudian kualitasnya paling bagus apa paling jelek, pasti kualitas paling bagus. Nah,
Dalam sisi itu kualitasnya adalah tren positif, harganya tren negatif gitu. Ya. Jadi saya ulang, tren positif itu adalah semakin tinggi nilainya semakin baik, semakin rendah nilainya semakin baik itu tren negatif. Jadi terbalik. Ya. Itu langkah kedua, identifikasi kriteria untuk tren positif, identifikasi kriteria untuk tren negatif. Kemudian langkah berikutnya, kalau kita sudah menentukan tren-trennya, maka kita tentukan nilai minimum dan nilai maksimal dari si kolom tersebut. Untuk kriteria tren positif, maka nilai minimumnya ditransformasi ke 100. Untuk kriteria tren negatif, nilai minimumnya ditransformasi secara lebih rendah. Kita lihat. Tadi ini adalah nilai awal ya, tabel awal, terus kita membuat tabel matriks normalisasi baru. Setelah dibuat tren-trennya, menentukan tren-tren kriterianya, maka yang berikutnya adalah nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100 atau ditransformasi menjadi angka 100. Nilai minimum pada setiap kriteria. Kriteria itu kolom. Kolom ini ya. Nah, kita cari nilai paling minimum dari kriteria atau kolom ini. Oh, yang ini. Maka di matriks yang baru kita ubah menjadi 100. Kenapa dijadiin 100, Bu? Nanti kita bahas di belakang. Begitu juga dengan untuk kriteria masa studi. Nilai minimumnya diubah menjadi 100. Begitu juga dengan untuk kriteria nilai TA, nilai paling minimum diubah menjadi 100. Nah, kalau sudah menjadi 100, nilai minimumnya, bagaimana dengan nilai-nilai yang lain? Nilai-nilai yang lain dalam satu kriteria ini, dia akan melihat trennya. Kalau kriterianya trennya positif, maka nilai lainnya ditransformasi lebih tinggi. Ditransformasi lebih tinggi itu, maka proporsionalnya lebih tinggi, artinya tempatkan nilai alternatif di atas atau pembilang, supaya kalau nanti dibagi dengan nilai minimum dalam kriterianya menghasilkan lebih dari 100. Contoh misalnya kriteria IPK, karena trennya positif, maka mahasiswa A nilai alternatif si mahasiswa A-nya ini 3,75 dibagi dengan nilai minimum 3,74 kali 100. Maka menghasilkan 100,27. Nah, ini yang disebut dengan nilai proporsional lebih tinggi. Jadi menghasilkan nilai lebih dari 100. Gitu. Itu caranya. Nah, terus kalau trennya negatif gimana, Bu? Kalau nilai trennya negatif, maka kebalikannya. Kalau tren negatif, maka dibalik nilai alternatif yang di bawah, nilai minimum yang di atas, baru kali 100. Sehingga nilainya tidak sampai 100 atau proporsional lebih rendah. Kita lihat satu-satu ya. IPK, trennya positif. Nilai minimum sudah jadi 100, maka nilai lainnya ditransformasi lebih tinggi. Jadi nilai alternatif dibagi nilai minimum. Lalu kali 100, menghasilkan 100,27. Itu yang A. Yang C, nilai alternatifnya dibagi dengan nilai minimum. Dikali 100, maka menghasilkan 101,60. Nah, kamu bisa lihat bahwa di mahasiswa A dan mahasiswa C, hasilnya lebih dari 100. Ya, itu yang artinya proporsional lebih tinggi. Nah, mahasiswa B gimana? Tadi kan dibilang ditransformasi menjadi 100. Sebenarnya 100 ini, itu asalnya dari nilai alternatif dibagi nilai minimum kali 100. Nilai alternatif dia apa? Nilai alternatif dia yang paling minimum. Ya kan? Nih, si B. 3,74. Lalu dibagi dengan nilai minimum, dibagi dia sendiri. Gitu. Terus dikali 100, ya hasilnya 100. Ini. Nah, ini asalnya si 100 sebenarnya. Oke, begitu juga dengan nilai TA. Nah, nilai TA ini tren positif, ya kan? Sehingga di proporsional lebih tinggi. Nih. Jadi tadi nilai mahasiswa A nilainya adalah 78 dibagi dengan nilai minimum si 78 karena si mahasiswa A-nya minimum, maka dia langsung transformasi 100.
Mahasiswa B-nya gimana? Nilai alternatif dibagi nilai minimum kali 100, hasilnya 111,54. Begitu juga dengan mahasiswa C. Nilai alternatif dibagi dengan nilai minimum kalikan 100 sama dengan 108,97. Tempatkan di sini. Terus Bu, gimana dengan tren negatif? Tren negatif, kalau sudah di nilai minimumnya transformasi 100, maka nilai lainnya itu dibalik supaya nilainya nggak sampai 100. Contoh mahasiswa A, nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif. Nilai minimum dia kan ini asal soalnya nih. Nih, nilai minimumnya adalah si B. Nilai minimumnya adalah si B. Nilai alternatifnya 4. Maka supaya dia tidak mencapai 100, hasilnya kita balik. Si 3,5 dibagi 4 kali 100, maka hasilnya 87,5. Ya, begitu juga dengan mahasiswa C. Nilai alternatif dibagi nilai minimum dibagi nilai alternatif dikali 100 sama dengan 70. Nah, kalau yang B gimana? Karena yang B adalah minimumnya, maka hasilnya adalah nilai alternatif dibagi nilai minimum, yaitu nilai dia sendiri, dikali 100. Maka akan menghasilkan 100. Ya, jadi sebenarnya sama yang tadi. Sehingga kita sudah dapat semua nih nilai-nilai normalisasi. Ya, nilai-nilai alternatif setelah dinormalisasi. Gitu. Kenapa sih Bu dinormalisasi? Karena tadi trennya berbeda. Yang IPK tren positif, yang masa studi tren negatif, yang nilai TA trennya positif. Kalau trennya berbeda seperti itu, maka kita butuh proses normalisasi supaya semua disamaratakan cara perhitungannya. Begitu caranya. Oke. Nah, kalau sudah dapat semua nilai alternatif yang sudah dinormalisasi, langkah berikutnya adalah dengan penyelesaian bias, yaitu nilai kali bobot ditambah nilai kali bobot tambah nilai kali bobot. Nah, seperti ini. Ya, jadi nilai alternatif terakhir didapat dari nilai yang sudah normalisasi kali bobot tambah nilai kali bobot tambah nilai kali bobot. Semua masing-masing per kriteria. Maka didapatkanlah hasil mahasiswa A sekian, mahasiswa B sekian, mahasiswa C sekian. Maka kita bisa dengan mudah untuk mengambil peringkatnya. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Oke. Nah, dari ketiga metode yang sudah kita pelajari, maka kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Oh, ternyata kriteria itu bisa macam-macam trennya ya, bisa tidak seragam. Iya. Kayak tadi yang saya bilang bahwa kalau kalian mau membeli handphone, mau cari harganya murah tapi kualitasnya bagus, kameranya bagus, itu kan udah beda trennya. Harganya murah, trennya negatif, ya kan? Semakin murah semakin bagus. Kualitasnya baik, nah itu tren positif. Semakin berkualitas semakin bagus. Kameranya bagus, semakin bagus kameranya, lensanya gitu ya, semakin bagus. Nah itu udah tren positif. Jadi ketika ada berbagai macam tren pada kriteria, itu kita tidak bisa melakukan penilaian seragam, yaitu positif semua atau negatif semua. Kalau penilaiannya tidak seragam, ada tren positif negatif, kita bisa menggunakan CPI, metode yang tadi. Karena itu, di dalam metode CPI ada proses normalisasi. Ya, yang tadi ada tren positif, tren negatif, terus nilainya diapain, gitu, diubah. Sedangkan kalau penilaiannya seragam, trennya positif semua atau negatif semua, kita bisa pakai bias atau MPE atau AHP. AHP itu termasuk salah satu penilaian metode yang penilaiannya seragam. Positif semua atau negatif semua. Begitu, ya. Nah, Bu, apakah penilaian tidak seragam hanya menggunakan CPI? Tidak. Di minggu depan kita akan belajar dua metode, yaitu SAW dan WP. Itu juga penilaiannya tidak seragam. Ya, ada tren positif, ada tren negatif. Kalau di SAW istilahnya adalah benefit dan cost. Oke. Nah, bagaimana dengan skala penilaian? Kalau skala penilaiannya ordinal, ya, dia angka bulat atau ordinal, dia menggunakan MPE yang tadi ya, bobotnya ya. Bobotnya angka bulat ordinal. Sedangkan kalau terukur nyata atau menggunakan desimal, bobotnya itu pasti pakai bias.
Gitu. Ya, tadi bedanya apa antara MPE dengan bias? Kalau MPE eksponensial dipangkatkan, kalau bias dikalikan. Ya, saya rasa itu metode yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Ini untuk latihannya, ya. Latihan metode bias MPE dan CPI. Yang pertama adalah pemilihan hardware. Dari penilaian ini diketahui bobot kriteria bias, bobot kriteria MPE. Tugas kalian adalah mencari nilainya, baik bias maupun MPE, dan mencari peringkatnya, baik bias maupun MPE. Ya, dan ini tidak boleh langsung ditulis angkanya, tapi dituliskan langkah-langkahnya di bawah tabelnya di sini. Kemudian untuk yang bias MPE dan CPI juga nomor 2 metode CPI. Yang pertama ini untuk bias MPE ya, yang nomor 2 untuk metode CPI, pemilihan kredit usaha di perbankan. Bu, kita tahu dari mana kalau misalnya kriterianya itu tren positif atau tren negatif? Tenang aja, biasanya kalau di soal sudah ada petunjuknya. Seperti yang ini, ya. Bunga kredit, dicari yang paling rendah atau paling kecil nilainya. Berarti tren negatif. Lama pencairan kredit semakin cepat semakin baik. Angkanya semakin kecil semakin baik, berarti dicari yang paling cepat cairnya. Paling kecil nilainya berarti tren negatif. Maksimal lama kredit, maunya tenornya lama, berarti dicari yang paling lama angka kreditnya, berarti paling besar nilainya. Semakin besar semakin baik, berarti dia tren positif. Nah, tinggal tugas kalian menghitung nilai alternatif dari penilaian tersebut dengan ditulis langkah-langkahnya, yang tadi sudah ada langkah-langkahnya, prosedurnya. Bikin matriks baru, lalu kriterianya didefinisikan trennya, tren positif atau negatif, lalu nilai-nilainya dinormalisasikan menurut trennya. Jadi hati-hati dalam mendefinisikan tren dari kriteria, ya, karena kalau salah mendefinisikan tren kriteria, maka perhitungannya akan berbeda. Seperti itu. Baru bisa dinilai alternatifnya nanti dengan menggunakan bias. Kalau misalnya nilainya sudah normalisasi, baru dihitung peringkatnya.